sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Mbak Lia. Mbak Lia, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak asalnya dari mana? Asal saya asli orang Tangerang. Oh, orang Tangerang. Lumayan jauh ya Mbak? Iya. Terima kasih Mbak sudah datang jauh-jauh ke sini. Sebelumnya Mbak pernah melakukan konseling individual? Belum Mbak. Baik, karena Mbak belum pernah melakukan konseling individual, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling individual kepada Mbak. Jadi, konseling individual yaitu proses penerimaan bantuan yang dilakukan oleh seseorang atau tenaga kerja yang sudah profesional. Biasanya dia sudah menamatkan pendidikannya sampai sarjana 1 bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling ini juga bertujuan untuk memandirikan klien. Dan di sini bimbingan konseling juga bukan untuk seseorang yang bermasalah saja ya Mbak. Jadi layanan bimbingan konseling ini bertujuan untuk memandirikan klien. Layanan bimbingan konseling ini ada yang berperan menjadi yang melayani dan ada yang berperan menjadi yang dilayani. Jadi saya di sini berperan menjadi seorang yang melayani klien dan Mbak sendiri berperan menjadi seorang yang akan saya layani. Di dalam proses bimbingan konseling ada yang namanya asas bimbingan konseling, yaitu pertama kesukarelaan, keterbukaan, keputusan berada di tangan klien, dan yang terakhir yang paling penting adalah asas kerahasiaan. Jadi di sini yang dimaksud asas kesukarelaan itu Mbak datang ke sini atas dasar Mbak sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari orang lain. Untuk asas keterbukaan, jadi dalam asas keterbukaan dan kerahasiaan ini Mbak bebas menceritakan apa saja yang ingin Mbak ceritakan. Mbak tidak perlu takut, semua yang Mbak ceritakan kepada saya akan saya jaga dan saya tidak akan menceritakan kepada orang lain. Untuk yang terakhir yaitu asas keputusan berada di tangan klien. Setelah kita melakukan proses layanan konseling ini, semua keputusan yang akan diambil berada di tangan Mbak dan saya tidak ikut campur. Dalam proses layanan konseling ini juga berlangsung kurang lebih 30 sampai 40 menit. Sampai di sini apa Mbak ingin bertanya? Tidak Mbak. Baik Mbak, jika tidak ada pertanyaan dari Mbak, apa yang membuat Mbak jauh-jauh datang kemari? Apa ada yang Mbak ingin ceritakan kepada saya? Jadi gini Mbak, saya itu kan dekat ya cowok gitu. Cuman ya ujungnya itu gak ada ujung, kayak gak ada kepastian gitu tuh ujungnya. Nampaknya Mbak sedang bingung karena Mbak dekat dengan seseorang tapi seorang itu tidak memberikan kepastian. Iya Mbak. Kalau boleh saya tahu dari mana Mbak kenal dengan seseorang ini? Saya kenal dengan seseorang ini dari awalnya saya punya teman. Nah, saya itu pas lagi SMP satu sekolah. Nah, pas lagi SMA tuh udah beda gitu kan. Nah, akhirnya yang teman saya ini tuh nge-share gitu tentang grup pengajian gitu tentang fikih gitu ya. Akhirnya nge-share
Saya tertarik, dari situ saya tertarik. Saya menanyakan apakah boleh gitu masuk masuk gitu. Terus kata teman saya, ya boleh, silakan aja gitu, hubungi nomor ini gitu. Nah itu teh termasuk orang admin di situ dan juga termasuk guru di situ. Nah seseorang yang yang dekat dengan saya tuh orangnya itu gitu. Kalau boleh tahu seseorang yang dimaksud ini namanya siapa ya Mbak? Namanya ini Rizky. Oh, Rizky. Bagaimana awal mula kedekatan Mbak dengan seseorang yang bernama Rizky ini Mbak? Awal saya ada deket gitu ya sama ini, awalnya kan emang cuma ada hubungan kayak ngaji gitu kan, dan karena emang kita satu sama lain menyimpan ya nomor kita gitu. Nah saya nanya sesuatu yang masih samar, maksudnya masih ditanyakan kepada diri saya, apakah ini benar gitu, misalnya tentang sholat, apakah ini udah benar belum sih sholat saya kayak gini gitu. Nah saya bertanya gitu kan, ayolah bertanya. Nah si cowok ini, si Rizky ini itu tuh lama-lama kayak ngebaperin gitu tuh, jadinya saya kan kebawa perasaan ya, ya Mbak ya, namanya juga perempuan ya Mbak ya. Apakah Mbak dengan saudari Rizky ini pernah bertemu secara langsung? Kalau masalah bertemu, saya sama Rizky itu belum, walaupun belum sama sekali bertemu, namanya tatap muka, namanya benar-benar ketemu face to face seperti itu tuh belum pernah. Karena kita mungkin, karena kita kan kenalnya lewat internet ya, jadinya kita tuh saling nggak percaya kalau seandainya kita kita tuh ketemu gitu, saling nggak percaya satu sama lain gitu. Takutnya kan gimana lah, media sosial kan sekarang semakin nggak baik, jadinya takut. Apa sejauh Mbak dekat dengan dia, dia tidak pernah mengajak Mbak untuk bertemu? Kalau masalah bertemu, saya dengan dia itu rencana sih ada, ya cuman rencana nih misalnya ketemu kesini gitu, cuman kita satu sama lainnya gitu masih belum berani, terutama saya gitu. Saya itu orangnya takut banget buat ketemu kayak gitu tuh, soalnya kan apalagi kita kenal gitu, lewat enggak secara face to face bener-bener kenal gitu. Tadi Mbak bilang kalau saudari Rizky ini membuat Mbak baper. Kalau boleh tahu maksud bapernya ini kayak gimana ya Mbak? Iya, membuat saya bapernya tuh kayak dia tuh sering ngasih perhatian lebih gitu dari hubungan teman biasa gitu. Seperti itu. Lalu Dari hal yang memperhatikan itu kan, dia itu banyak jenisnya, kayak banyak tahap-tahapnya gitu Mbak. Ada dia ada dia memperhatikan saya dari segi saya, misalnya saya bikin SW ya, bikin status misalnya saya lagi gak enak nih, gak enak hati, misalnya saya statusnya gitu kayak sesuatu yang gak enak lah, misalnya emang sedih gitu, pasti dia nanya gitu kenapa gitu, apa yang dipikirin gitu. Terus dari sakit juga, walaupun kita kenalnya secara online ya gitu, kalau seandainya saya pernah tuh saya sakit ya, sakitnya lumayan parah. Nah di situ walaupun kita nggak kenal, dia itu berusaha buat kayak ngejenguk tapi lewat online itu juga, jadi dikirimin makanan gitu. Jadi sesuatu tersebut tuh menunjukkan kalau Rizky ini tuh udah jenguk saya gitu. apa kalian berdua selama dekat sering melakukan video call? Sering, cuman dari segi video call ini ya, saya awalnya memang enggak itu ya, apa namanya, enggak berani untuk menunjukkan muka gitu kan, karena ya itu kita belum kenal benar-benar, kita lewat virtual kan maksudnya. Jadi itu kan saya juga merasa takut juga gitu kan, dan pada akhirnya
menunjukkan hasil diri kita sendiri, maksudnya menunjukkan muka kita tuh gimana gitu tuh, walaupun nggak ketemu secara langsung gitu. Biasanya kalau melakukan video call ya Mbak, yang mengajak lebih dahulu itu siapa? Kalau dalam mengajak dia ya, karena saya tuh orangnya nggak berani video call, cuman paling di chat doang gitu doang. Kan Mbak sejauh itu Mbak sudah dekat nih. Apakah selama Mbak dekat dengan saudara Rizky ini, saudara Rizky pernah memberi satu saja kepastian kepada Mbak? Enggak Mbak. Tapi pada saat itu apa Mbak selalu menunggu kepastian dia walaupun dia tidak pernah memberikan kepastian? Iya Mbak, soalnya kan dia kayak menunjukkan sesuatu yang menunjukkan dia tuh punya rasa juga gitu, kayak ngebaperin gitu Mbak. Dengan salah satunya itu kan ngebaperin yang tadi perhatian gitu, mempunyai perhatian lebih, padahal kita tuh hubungannya cuma sebagai teman gitu, tapi dia melebihi gitu, melebihi kayak pertemanan gitu. Apakah selama Mbak dekat dengan saudara Rizky ini, saudara Rizky pernah memberi satu saja kepastian kepada Mbak? Enggak Mbak. Tapi pada saat itu apa Mbak selalu menunggu kepastian dia walaupun dia tidak pernah memberikan kepastian? Iya Mbak, soalnya kan dia kayak menunjukkan sesuatu yang menunjukkan dia tuh punya rasa juga gitu, kayak ngebaperin gitu Mbak. Dengan salah satunya itu kan ngebaperin yang tadi perhatian gitu, mempunyai perhatian lebih, padahal kita tuh hubungannya cuma sebagai teman gitu, tapi dia melebihi gitu, melebihi kayak pertemanan gitu. Tadi mengatakan Mbak dekat dan suka dengan saudara Rizky, tapi Mbak tidak pernah diberi kepastian. Benar begitu Mbak? Iya Mbak, soalnya ya gitu, soalnya kan ya nggak ngapain gitu kan, jadi kan kayak ngasih suatu harapan gitu Mbak. Jadi kan kalau perempuan kayak nggak bikin baper tuh, namanya perempuan ya pasti di itu ya sedikit juga akan baper gitu, jadi timbullah rasa. Dapat saya simpulkan dari hasil pembicaraan kita tadi, Mbak Lia dekat dengan laki-laki bernama Rizky melalui sosial media di salah satu grup, dan grup ini yang memimpin itu dia. Dan kebetulan saudara Rizky ini menjadi pemateri di grup itu. Mbak masuk grup itu direkomendasikan oleh teman Mbak. Dan setiap kali Mbak tidak memahami materi yang saudara Rizky sampaikan, Mbak selalu menanyakan langsung kepada saudara Rizky ini. Sehingga dari situ Mbak dan saudara Rizky mulai dekat. Dan saudara Rizky ini selalu memberikan perhatian lebih kepada Mbak, sehingga Mbak memiliki perasaan lebih juga kepada dia. Tapi sejak itu Mbak tidak tahu bagaimana perasaan saudara Rizky ini kepada Mbak, apakah dia suka sama Mbak atau tidak. Dan saudara Rizky ini tidak pernah memberikan kepastian kepada Mbak, dan itu membuat Mbak bingung. Apakah Mbak pernah meminta kepastian dari saudara Rizky ini? Enggak Mbak, soalnya takut gitu, takutnya kan disangkanya baper gitu. Juga kan kalau saya lihat cewek gitu kan menanyakan sesuatu tersebut gitu, kayaknya rasanya tuh kayak rasa suatu pengharapannya kelihatan gitu, bahkan jadi malu saya jadinya. Apa Mbak pernah berusaha untuk melupakan atau menjauh dari saudara Rizky ini karena Mbak sejauh itu tidak pernah diberikan kepastian? Iya Mbak. Apa usaha Mbak ini berhasil? Alhamdulillah Mbak, sejauh ini sih ya berhasil gitu, karena kan saya tahu gitu dia tuh
makin kesini akhirnya baper. Saya sering bercanda juga kan, terus akhirnya di pojok-pojokin juga. Rizky ini tuh tetap aja gitu nggak ngaku kalau dia tuh punya cewek gitu. Nampaknya Mbak tadi mengatakan bahwa Mbak pernah melupakan dia dan itu berhasil. Apa seperti itu, Mbak? Iya. Selain Mbak tidak diberi kepastian oleh saudara Rizky, apakah ada alasan lain? Yang membuat Mbak mengambil keputusan untuk menjauh dan melupakan perasaan Mbak pada saudara Rizky ini. Jadi gini Mbak ceritanya. Alasan saya menjauh, awalnya kita dekat terus ya kita kayak bercanda gitu kan, saling bercanda gitu. Terus saya sering mojokin nih, ceweknya gitu, punya cewek enggak gitu. Terus kata dia enggak, dia selalu ngaku kalau dia tuh udah enggak punya cewek gitu. Dan pada akhirnya pada satu saatnya dia bikin SW gitu, kalau SW cewek gitu tuh. Terus di situ saya juga mojokin gitu, soalnya kan di SW itu tuh si cewek itu tuh termasuk teman saya gitu, walaupun ya gak deket sih ya, cuman kan ya saya sebagai teman aja nggak enak kan gitu. Jadinya alasan saya ya itu gara-gara dia itu ternyata punya cewek. Nah ceweknya itu juga teman saya juga gitu. Tampaknya Mbak Lia ini menjauhi saudara Rizky ini karena salah satu alasannya saudara Rizky sudah mempunyai pacar dan pacarnya ini teman Mbak. Iya Mbak, betul. Saya juga maksudnya salah satunya itu kan gak enak kan, karena ceweknya itu kan teman juga saya gitu kan. Udah gitu kan status pacar tuh kan berarti sesuatu yang serius ya Mbak ya. Terus saya juga kesal juga sih sama si Rizky-nya gitu. Dia itu nggak tahu bahasa itunya ya Mbak, bahasa kasarnya itu kayak nggak tahu diri gitu, udah punya cewek lah itu cewek lain gitu tuh. Jadi kan kesel aja, jadi kesel ke Rizky-nya gitu, kenapa harus udah tahu udah punya, kenapa ngituin cewek lain gitu. Apa Mbak pernah mengatakan kepada saudara Rizky untuk jangan mendekati Mbak lagi? Belum pernah Mbak. Pernah ya Mbak? Apakah Mbak Lia merasa takut untuk mengatakan apa yang ingin Mbak katakan kepada saudara Rizky ini? Gak takut Mbak. Saya perhatikan tadi Mbak mengatakan bahwa Mbak tidak takut, tapi ekspresi Mbak mengatakan bahwa Mbak itu takut untuk mengatakan hal tersebut. Iya Mbak, sebenarnya itu saya untuk mengatakan bahwa kita tuh udahan gitu, boleh berhubungan tapi ya seperlunya aja gitu. Baik, dari yang Mbak katakan tadi, nampaknya Mbak ini termasuk orang yang tidak asertif. Asertif itu apa ya Mbak? Jadi asertif ini adalah orang yang tidak mempertahankan hak-hak rasionalnya, seperti tidak berani untuk menolak dan mengekspresikan perasaannya. Apakah Mbak paham? Iya Mbak. Baik Mbak Lia, di sini saya akan melakukan teknik yang bernama kursi kosong. Di sini ada kursi kosong, bayangkan saja kursi ini sebagai saudara Rizky. Silahkan Mbak luapkan apa yang Mbak ingin utarakan kepada saudara Rizky. Saya di sini akan mendengarkan, tapi Mbak tidak perlu takut karena rahasia Mbak tidak akan saya ceritakan kepada orang lain. Sebelum melakukan teknik ini, silakan Mbak tenangkan terlebih dahulu.
apabila Mbak sudah siap, Mbak beritahu saya. Apakah Mbak Lia sudah siap? Sudah, Mbak. Baik Mbak, silahkan utarakan apa yang Mbak ingin utarakan kepada saudara. Oke, sebelumnya maaf ya Rizky, kalau seandainya dia ngomong atau bicara seperti ini gitu. Nah, jadi dulu tuh kan emang kita kan dekat gitu kan, deket banget gitu lah ya, bercanda gitu. Terus di situ itu dulu ya Rizky, saya tuh ada rasa suka gitu kepada kamu gitu tuh. Jadi lebih baiknya kita tuh sekarang nggak ada hubungan gitu tuh. Kenapa gitu? Karena kan saya tahu gitu kalau Rizky ini nih udah punya pacar kan. Jadi udah gitu pacar Rizky, tahu nggak pacar Rizky itu temen Lia, walaupun ya mungkin emang gak deket gitu kan, tapi kan setidaknya saya tuh punya ada hubungan dengan cewek Anda gitu sebagai teman gitu kan. Pernah juga pernah pada saat itu tuh pernah cewek Rizky intinya memarahi saya, melabrak saya gitu kan, tentang hubungan kita gitu kan. Padahal kan kita nggak ada hubungan apa-apa gitu kan. Di situ awalnya dia marah-marah kan, akhirnya dia marah-marah, saya menanggapinya ya saya nggak marah-marah gitu kan, karena ya saya merasa kita tuh nggak ada hubungan apa-apa kan gitu kan. Jadi dari situ dia marah-marah, akhirnya saya bilangin kalau seandainya kita itu nggak ada hubungan apa-apa gitu. Jadi dari situ saya juga ngambil, udahlah mendingan kesimpulan mendingan kita itu nggak usah ada hubungan gitu. Boleh ada hubungan sebagai teman, cuman gimana tuh kalau misalnya sesuatu tersebut tuh nggak terlalu penting banget gitu, jangan ditanyain gitu tuh. Kalau benar-benar emang penting banget gitu, kalau seandainya nggak penting-penting banget mah jangan coba-coba ngajak saya gitu. Takutnya sesuatu hal yang nggak diinginkan terjadi gitu. Takutnya misalnya ceweknya Rizky ini kan kemarin baru nelfon, nanti kalau seandainya tiba-tiba datang ke rumah kan lumayan gawat gitu kan gitu. Nanti dari pihak keluarga saya juga bakal nanya itu dari siapa gitu, padahal orang tua saya tuh tahu gitu saya tuh deketnya sama siapa aja gitu. Terus lebih baik ya udahlah gitu kan, saya juga tahu gitu pacarnya kamu dan juga sebagai teman saya juga itu pacar kamu juga, dia tuh kan orangnya posesif banget gitu kan. Jadi kan takutnya sesuatu hal yang tidak terjadi akan dilakukan gitu tuh. Jadi ya lebih baik kita udahlah cuman kepentingan aja gitu ngechatnya gitu, nggak usah teleponan, nggak usah vician gitu. Karena ya kamu tuh seharusnya bahasanya tuh kamu harus mensyukuri gitu, atau mensyukuri gitu karena udah punya cewek gitu. Jangan mengganggu cewek lain gitu kan. Pasti saya juga tahu gitu gimana rasanya cewek kamu tersebut tuh gitu, pasti sakit hati. Gimana nggak mau sakit hati, karena kan gimana nggak mau sakit hati, soalnya kan cowoknya ini udah menjadi status itu, udah menjadi pacarnya gitu kan, sama-sama komitmen, tapi ternyata malah berhubungan dengan orang lain gitu. Jadi lebih baik ya udahlah, kamu nikmatin dengan pasangan kamu gitu, ya saya juga nikmati dengan kehidupan saya gitu. Jangan sampai saya itu terganggu dengan kamu gitu, apalagi sama cewek kamu yang terlalu posesif gitu kan. Terus juga kan takutnya gara-gara masalah kayak gini doang gitu nanti saya
sama dia jadi nggak ada status hubungan, jadi malah bukan berteman malah benci gitu. Lebih baik ya udahlah, cuman gara-gara cowok doang yang belum pasti ke depannya tuh gimana gitu kan. Jadi ya udahlah, mendingan kita tuh punya maksudnya jangan keseringan komunikasi gitu, cuman hal-hal yang terpenting doang gitu. Itu kan kamu juga pasti belajar agama gitu, bagaimana kamu pasti belajar gitu bagaimana menyikapi hal wanita, wataknya wanita gitu, pasti udah dijelasin kan kalau wanita itu orangnya perasa gitu kan. Emang maksudnya kalau laki mah bahasa ininya gini, kalau laki mah kan bicara pakai akal, dia boleh emang ngebaperin banyak orang gitu, tapi kan pasti cewek mah takutnya ceweknya Rizky masukin misalnya ada cetan yang nggak enak gitu kan, atau yang membuat dia tuh sakit hati kan, siapa tahu aja ada gitu kan yang membuat dia tersinggung gitu. Makanya dari itu kan Islam juga pasti udah mengajarkan bagaimana laki-laki menyikapi perempuan gitu. Dan Rizky juga kalau seandainya punya adik gitu pasti akan merasakan gitu bagaimana kalau seandainya adiknya Rizky sendiri disakiti oleh laki-laki yang dia pacari gitu. Yang lebih baik mah istiqomah, intinya istiqomah dalam menjalankan suatu hubungan. Siapa tahu Rizky jodohnya itu teman saya gitu kan. Jadi lebih baik kalau seandainya udah komitmen itu kan suatu janji ya, jagalah gitu perjanjian itu. Pasti kan udah dijelasin juga, seseorang yang tidak yang mengingkari perjanjian pasti udah dijelasin bahwa itu termasuk ciri-ciri orangnya munafik gitu. Jadi intinya jaga hati seseorang wanita itu, yaitu termasuk teman saya sendiri kan juga wanita, jadi harus dijaga perasaannya, hatinya gitu tuh. Jadi kamu sebagai pria itulah terapin gitu apa yang sudah kamu dapat, apa yang sudah kamu pelajari. Dalam Islam juga pasti banget, dalam Islam juga kan pasti udah jelasin bahwa perempuan ini nih orangnya perasa banget gitu kan, jadi harus gimana menyikapi hal yang baiknya gitu. Pasti udah diajarin gitu kan. Jadi lebih baik kamu udahlah berhubungan dulu sama dia gitu kan, karena kan emang masih ada hubungan antara kamu dengan dia gitu. Gimana Saudari Ria, apakah sudah merasa cukup? Sudah Mbak. Alhamdulillah. Bagaimana Mbak Ria, apakah Mbak sudah merasa lebih tenang setelah melakukan teknik kursi kosong ini? Alhamdulillah Mbak, sudah tenang, cuma kan belum sempurna gitu kan, karena kan kita belum berkomunikasi dengan orang. Apakah Mbak pernah gitu sebelumnya merasakan seperti saya? Sebenarnya saya juga pernah Mbak merasakan apa yang Mbak rasakan. Dulu saya juga sempat dekat sama teman saya ini. Dia belum pacaran kan, awal saya dekat sama dia. Lama kelamaan ternyata dia suka sama teman saya. Akhirnya saya bantuin dan akhirnya jadian. Setelah beberapa tahun kemudian dia ngedeketin saya lagi, tapi di situ posisinya dia masih dekat sama teman saya ini. Dan akhirnya saya pikir udahlah, nggak usah deket gitu, ngapain gitu deket sama cowok temen saya gitu, ngapain gitu. Akhirnya saya menjauh gitu. Sama Mbak kebetulan. Baik Mbak Lia, setelah kita melaksanakan proses layanan konseling ini, dapat saya simpulkan Mbak Lia ini dekat dengan laki-laki yang bernama Rizky, dan awal dekatnya itu melalui media sosial dan di salah satu grup WA. Dan awal mula kedekatan Mbak ini
Mbak sering menanyakan perihal materi-materi yang tidak Mbak pahami, sehingga Mbak juga di situ merasakan perasaan lebih kepada dia karena dia selalu memberikan perhatian lebih juga kepada Mbak. Lalu setelah sekian lama Mbak dekat dengan saudara Rizky ini, Mbak tidak pernah diberikan kepastian. Nah, di situ Mbak merasa sakit gitu kan Mbak ya. Lalu Mbak juga memutuskan untuk menjauh dari saudara Rizky ini. Dan salah satu alasannya juga Mbak menjauhi saudara Rizky ini karena Mbak tahu kalau saudara Rizky ini mempunyai pacar, dan kebetulan pacarnya ini teman Mbak. Nah, dan pada saat itu pernah ada konflik antara dia dan teman dia. Di situ teman dia salah paham dengan kedekatan dia dan saudara Rizky ini. Padahal Mbak Lia tidak tahu kalau saudara Rizky ini mempunyai hubungan dengan teman Mbak. Terus sampai akhirnya Mbak menyelesaikan masalah itu dengan teman Mbak, dan akhirnya masalah itu selesai. Akan tetapi saudara Rizky ini masih tetap mengganggu dan masih tetap mendekati Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga khawatir karena takut teman Mbak Lia ini yang pacarnya saudara Rizky ini datang ke rumah Mbak Lia, terus marah-marah di depan rumah Mbak Lia misalnya, sampai membuat kegaduhan dan menimbulkan kekacauan. Hal itu akan mencoreng nama baik Mbak Lia sekaligus mempermalukan keluarga Mbak Lia, karena kan ya tetangga tuh banyak gitu sekarang mah yang berpikiran negatif gitu, banyak yang membicarakan hal-hal yang tidak sesuai gitu. Tapi di satu sisi Mbak juga kesal sama saudara Rizky ini karena saudara Rizky ini sudah punya pacar, tapi dia masih ngedeketin Mbak, sedangkan dia juga seharusnya tahu gitu gimana harus nyikapi perempuan dengan baik gitu, karena kan dia juga seorang guru ngaji, paham agama, pasti tahu kan gitu. Terus sebenarnya Mbak juga merasa risih kepada saudara Rizky ini karena saudara Rizky ini selalu mendekati Mbak. Mbak juga ingin mengatakan apa yang ingin Mbak katakan kepada saudara Rizky. Mbak juga ingin mengatakan bahwa sebenarnya emang dulu Mbak suka sama saudara Rizky, tapi karena saudara Rizky tidak pernah memberikan kepastian kepada Mbak Lia, akhirnya Mbak Lia merasa capek, dan lama-kelamaan tiba-tiba Mbak Lia tahu kalau saudara Rizky ini mempunyai pacar, dan akhirnya Mbak Lia berusaha untuk melupakan saudara Rizky ini. Saya yakin Mbak Lia bisa mengutarakan apa yang ingin Mbak Lia utarakan kepada saudara Rizky ini tentang ketidaknyamanan saudara Rizky mendekati Mbak, dan tentang kesalahpahaman pacarnya saudara Rizky ini. Mbak Lia, karena waktu layanan konseling kita sudah mau habis, saya harap setelah Mbak keluar dari proses layanan konseling ini, Mbak bisa berani mengatakan apa yang ingin Mbak katakan kepada saudara Rizky ini.
Mbak rasakan sekarang. Terima kasih Mbak Lia sudah mempercayai saya sebagai konselor Mbak Lia. Terima kasih juga sudah datang jauh-jauh kemari. Dan saya yakin setelah Mbak keluar dari layanan konseling ini, Mbak Lia bisa mengutarakan apa yang ingin Mbak Lia utarakan kepada saudara Rizky ini tentang ketidaknyamanan saudara Rizky mendekati Mbak dan tentang kesalahpahaman pacarnya saudara Rizky ini. semangat ya Mbak. Saya akhiri layanan bimbingan konseling ini. Semoga minggu depan perasaan Mbak jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Sampai bertemu di minggu depan. Lagi saya ucapkan Terima kasih Mbak Lia sudah mempercayai saya sebagai konselor Mbak Lia. Sama Mbak, saya juga terima kasih juga ya Mbak atas semuanya. Selanjutnya saya mau pergi dulu ya, soalnya ada urusan lain. Kesimpulannya adalah Lia memutuskan untuk menjauh dan melupakan perasaannya kepada Rizky. Hal tersebut dilakukan karena Rizky ternyata sudah memiliki pacar. Dan pacarnya adalah teman Lia sendiri. Pada saat itu, temannya sempat salah paham kepada Lia. Dari situ, Lia menjauh dan melupakan perasaannya kepada Rizky. Akan tetapi Rizky masih saja mendekati Lia. Lia ingin mengatakan kepada Rizky untuk jangan mendekati Lia lagi. Akan tetapi Lia bingung bagaimana mengatakannya dan Lia tidak memiliki keberanian. Dan setelah melakukan konseling, Lia baru mempunyai keberanian untuk mengatakan hal tersebut kepada Rizky dan menjelaskan semuanya kepada Rizky. This beat got me feeling like